Assalamualaikum Tribuners, balik lagi bersama saya April dalam program Tribun News Ultra Travel. Dan siapa di sini yang belum pernah naik paddleboard? Saya juga belum pernah. Maka dari itu pada weekend kali ini saya mau ngajakin kalian nih Tribuners untuk melihat atraksi paddleboard di salah satu wisata di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Gimana keseruan para wisatawan yang datang ke sini dan bermain paddleboard? Saksikan dan tunggu video selanjutnya. Wisata Pantai Anggalo berada di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Salah satu wisata bahari yang unik sebab menawarkan pemandangan mangrove dan pegunungan. Pengunjung bisa menikmati pemandangan tersebut sambil bermain stand-up paddleboard. Di sini, wisatawan bisa sekaligus bertamasya bersama keluarga di atas rumput Jepang yang hijau dan bersih di bawah pepohonan. Selain dimanjakan nuansa hijau dari gunung dan hutan mangrove, wisatawan juga bisa melihat sejumlah kapal kecil yang tengah bersandar. Nah, Tribuners, untuk bisa sampai di wisata Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe ini, kamu bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan jarak kurang lebih 19 km dan hanya menempuh waktu sekira 45 menit saja, Tribuners. Kamu sudah bisa bermain paddleboard dan juga bermain air di sini ya, dan juga menikmati pemandangan dengan landscape pegunungan. Untuk sampai ke Desa Waworaha, hanya menghabiskan waktu sekira 40 menit dari pusat kota Kendari. Wisatawan bisa mencapai destinasi wisatanya dengan menggunakan mobil ataupun motor sebab akses jalan yang mulus teraspal. Saat ini, tidak terdapat biaya masuk ataupun biaya parkir yang dikenakan bagi pengunjung. Wisatawan yang datang dengan tangan kosong pun tidak perlu khawatir karena di sini tersedia berbagai jajanan. Belakangan paddleboard menjadi salah satu atraksi wisata yang sedang populer di Pantai Anggalo ini. Wisatawan kini bisa menambah pengalaman berliburnya dengan mengayuh paddle ke sisi kiri pantai tempat tumbuhnya mangrove. Pengunjung yang ingin merasakan olahraga air paddle bisa memilih antara dua paket yang tersedia. Paket pertama, yakni reguler, dikenakan tarif sebesar Rp50.000 per paddle per 30 menit. Adapun paket kedua, yaitu jelajah mangrove yang merogoh kocek sebesar Rp100.000 per paddle-nya. Bagi kamu yang ingin mengabadikan momen bermain paddle, bisa menggunakan jasa dokumentasi drone dengan tarif mulai dari Rp100.000 hingga Rp180.000 untuk paket reguler. Sedangkan untuk paket jelajah mangrove, pengunjung harus mengeluarkan uang sekitar Rp300.000. Sebelumnya, wisatawan bisa mereservasi terlebih dahulu lewat Instagram ataupun TikTok @anggalo_beach atau WhatsApp di nomor 0821 8727 5014. Hadirnya atraksi wisata paddle ini menambah jumlah kunjungan di Pantai Anggalo Waworaha. Seperti diungkapkan Ketua Komunitas Stand Up Paddle Anggalo Konawe, Sulman, bahwa ekonomi warga setempat turut bertumbuh. Dia bilang, rata-rata wisatawan yang datang sekitar 150 orang sampai dengan 200 orang perharinya.
Kalau di sini ini Pantai Anggalo, Desa Wauraha. Nah, untuk saat ini kita untuk jenis atraksi wisata yang hari ini kami kembangkan itu untuk saat ini itu stand up paddle Anggalo. Nah, stand up paddle. Untuk harga sewanya berapa? Kalau untuk harga sewa di kami itu ada dua opsi pilihan. Yang pertama reguler, kemudian kami juga menawarkan paket jelajah mangrove. Nah, kalau reguler sendiri itu untuk tarifnya, kalau untuk durasi 30 menit untuk per pedalnya itu 50.000. Kemudian untuk durasi 1 jam itu per 1 unit pedalnya itu dikenakan 100.000. Nah, kalau untuk jelajah mangrove itu kami katakan itu di 100.000 per unit per pedal. Terkait dengan dokumentasi drone yang kami sediakan, karena kami di sini juga menyediakan dokumentasi drone. Nah, untuk sewa jasa dokumentasi drone-nya itu beragam ya Kak. Kami menyesuaikan dengan jumlah unit pedalnya. Kalau untuk di reguler itu kita mulai di kisaran 100.000 sampai di angka 180.000. Nah, kalau untuk paket jelajah mangrove itu untuk jasa dokumentasi drone-nya itu di kisaran 300.000 Kak. Terkait dengan dampak. Oke, baik. Nah, terkait dengan perkembangan untuk saat ini, dampak yang terasa itu dengan banyaknya pengunjung di Pantai Anggalo mungkin secara tidak langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya kepada warga yang ada di Desa Wauraha yang bisa memanfaatkan berjualan. Kemudian ada beberapa juga yang mencoba menawarkan semacam perlengkapan kursi dan sebagainya. Nah, kalau untuk reservasi nanti bisa menghubungi lewat akun media kami, media resmi kami di Instagram itu di Anggalo Beach, di TikTok juga Anggalo Beach. Nah, untuk via WhatsApp itu bisa menghubungi di nomor 08 2187 27 5014. Kalau untuk peningkatan lumayan drastis Kak, karena terus terang saja kalau untuk pasar stand up paddle Anggalo itu karena kami mungkin diuntungkan dengan kota Kendari yang dekat sekali jaraknya, kemudian kami juga dekat dengan kawasan industri Morosi, sehingga dengan adanya modal pasar yang hari ini ada itu kebanyakan dari kota Kendari, bahkan dari Kolaka pun ke sini hanya untuk merasakan sensasi stand up paddle Anggalo. Kalau persentase ya Kak, kalau persentase untuk saat ini kalau di kami sebagai pengelola pun itu kami libur itu hanya di hari Senin, kecuali tanggal merah. Kalau tanggal merah tetap kami buka untuk di hari Senin ke depan ini. Nah, kalau untuk perbandingan antara weekend dengan weekday sebenarnya mirip Kak untuk saat ini. Mirip-mirip, mungkin dia perbandingan antara 80 sampai 100%. Untuk skala perbandingan di antara weekday dan weekend. Lebih Kak, lebih. Saya pikir mungkin ini bisa jadi satu batu loncatan untuk tentunya kami sebagai masyarakat di sini mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Karena terus terang untuk saat ini kami bergerak sendiri, dan alhamdulillah ini bisa dilihat sendiri bagaimana euforia pengunjung yang hadir hampir di setiap harinya. Oke. Masyarakat pun memanfaatkan ini dengan berjualan kudapan hingga menyediakan perlengkapan camping untuk disewakan. Dengan demikian, dukungan serta peran pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata tersebut sangat diharapkan. Salah seorang pengunjung asal Palopo, Sulawesi Selatan, Andi Baso Tendriesa, berusia 59 tahun mengatakan, libur panjang menjadi momen tepat untuk berkunjung di pantai tersebut. Apalagi, dia yang sebelumnya pernah bekerja di desa ini sekaligus bisa mengenang masa lampau sembari berwisata bersama keluarganya.
Bertahun-tahun meninggalkan desa Waworaha, Andi Baso Tendriesa menyebut sudah banyak perubahan. Dia berharap pemerintah Kabupaten Konawe bisa turut serta dalam pengelolaan Pantai Anggalo dari sisi kebersihan dan fasilitasnya, sehingga bisa menaikkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya berdampak pada pendapatan asli daerah atau PAD. Oh ya, terima kasih. Nama saya Andi Baso Tendriesa. Ya, kalau ingat nama Andi Baso dari Sulawesi Selatan, ya asal dari Kabupaten Luwu, Palopo. Nah, di sini di tempat ini di wisata pantai di Anggalono, Soropia. Ini pernah saya tugas di Soropia, tapi sudah lama. Baru hari ini saya bertugas nanti setelah begini. Nah, ternyata wisata pantai di sini di Soropia ini alhamdulillah lumayan, dan alhamdulillah masyarakat juga sudah mulai mengenal bahwa Soropia seperti ini. Nah, ini barangkali perlu juga pemerintah daerah, dalam hal pemerintah kota dan Kabupaten Kendari, Kabupaten Konawe, bahwa ini kan wisata pantai ini untuk menjalin silaturahim masyarakat, sekaligus bisa menjadi PAD-nya kota kabupaten. Nah, jangan cuma begini, kalau ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini menjaga kebersihan dan bagaimana sarana-prasarana yang bisa untuk mendatangkan devisa masyarakat di wilayah sekitar di sini. Itu barangkali yang paling penting. Pak, terkait misalnya fasilitas kayak kapal, ada pedal, kemudian ada jajanan-jajanan, itu seperti apa menurut Bapak? Oh, kalau alhamdulillah kalau masa jadi perlu sekali, karena ini dalam rangka peningkatan UMKM. Ini masyarakat yang utamanya masyarakat sekitar sini perlu di tingkat ekonominya. Nah, karena di sini setahu ini Soropia ini perlu di tingkat utamanya masyarakat yang perlu di tingkat masalah usaha ekonomi masyarakatnya. Ini jajanan-jajanan perlu. Sisa pemerintah melalui dinas yang terkait melihat jajanan tersebut masalah higienisnya, kesehatannya, karena jangan sampai menjadi tersenyuman dan di Soropia jangan makan situ karena bisa orang sakit. Ya, ini perlu pemerintah daerah dalam ini dinas terkait melihat bagaimana jajanan ini penuh sehat, dan terutama juga masalah kebersihan dan tempat pembuang air besarnya, itu yang paling utama. Ya.
Tribuners, seperti itulah jalan-jalan saya pada pekan kali ini. Saksikan terus Tribun News Ultra Travel di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.